Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Banyak sekali teman-teman, sahabat, dan juga viewer yang menanyakan kepada saya, bagaimana peluang, gugatan, paslon 01 dan 03 di Mahkamah Konstitusi. Apakah, akan dimenangkan? Kenapa mereka menanyakan soal ini? Karena kelihatannya belakangan ini kan harapan publik itu, untuk terjadinya, pergantian rezim, Jokowi itu hanya, terbuka peluang satu-satunya saat ini adalah melalui Mahkamah Konstitusi. Karena, hak angket kalau lihat posisi terakhir ini bakal menguap begitu saja ya, karena Nasdem sudah bertemu dengan, eee, Prabowo, dalam hal ini Surya Paloh, dan kemungkinan akan menyeberang, ke paslon 02, sementara PDIP sekarang ini semakin jelas sikapnya setelah, Puan Maharani, ini putri dari Ibu Megawati dan juga Ketua DPR, menyatakan dengan tegas bahwa sampai saat ini tidak ada instruksi, eee di PDIP tentang hak angket. Jadi kalau kemarin itu banyak sekali suara-suara yang cukup kencang dari anggota fraksi PDIP, bahkan seperti kita ingatkan mereka juga pada waktu itu ikut orasi ketika ada massa berdemo di depan gedung MPR DPR, dan bahkan mengundang mereka masuk ke gedung MPR DPR. Saya kira itu hanya aspirasi dari beberapa, orang di fraksi PDIP. Walaupun, saya yakin itu mayoritas, tapi sebenarnya otoritasnya dalam hal ini, Puan menyatakan itu tidak ada instruksi. Artinya ya sampai sekarang, ngambang itu soal hak angket, atau supaya Anda nggak terlalu, atau kita nggak terlalu berharap banyak dan nanti kecewa, ya kita anggap, kita lupakanlah soal hak angket. Justru nanti ketika putusan di Mahkamah Konstitusi itu sesuai dengan yang kita harapkan, bisa terjadi itu mendorong perubahan, di, DPR, dan kemudian hak angket bergulir. Nah, seperti kita ketahui kan paslon 03 dan 01 itu sekarang tuntutannya sama, yakni mereka minta pemilu diulang, dan kemudian paslon 02 itu diskualifikasi. Artinya nanti kalau kemudian dilakukan pemilu ulang, yang maju, menjadi kandidat hanya 2 pasang saja, yakni paslon 01 dan 03. Ini tuntutan dari paslon 01 terutama itu, sedikit, mengalami perubahan ya. Kalau sebelumnya kita menyimak dari pernyataan dari, koordinator, tim hukum Amin, yakni, Arie Soamir, kan sebelumnya dia menyatakan bahwa yang didiskualifikasi itu adalah hanya Gibran saja, wakil presidennya, dan dipersilahkan kemudian, Prabowo untuk mencari wakil presiden pengganti. Tapi belakangan kemudian berubah menjadi, diskualifikasi 02. Sementara kalau 03 tuntutannya, timnya yang dipimpin oleh, Todung Mulya Lubis, ini pengacara senior dan cukup top ini, dia sejak awal menyatakan bahwa tuntutan mereka pemilu diulang dan, 02 itu diskualifikasi. Nah, pertanyaannya sekarang, ini kan, serius konsekuensi dari tuntutan yang diajukan oleh, tim hukum 01 maupun 03 ini ya. Apakah itu, berani, hakim di Mahkamah Konstitusi melakukan langkah-langkah semacam itu? Karena selama ini kan citra dari Mahkamah Konstitusi itu kan terbelenggu, atau ya kita lebih mudahnya sebut, dikendalikan oleh, rezim Jokowi. Dan citra itu benar-benar memperburuk, Mahkamah Konstitusi. Tapi belakangan kan kita melihat ada semacam perubahan di Mahkamah Konstitusi, terutama setelah, Ketua Mahkamah Konstitusi, Paman Gibran, sekaligus adik ipar dari Pak Jokowi, Anwar Usman, itu oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin pada waktu itu oleh, Jimli Asidiki, dicopot dari jabatannya dan dilarang untuk, menangani sengketa baik mulai dari, pilkada, pileg, dan juga pilpres. Nah, di samping itu ada juga beberapa perubahan-perubahan komposisi di majelis, atau anggota hakim di Mahkamah Konstitusi. Nah, saya, mengutip saja pendapat dari, eee, ahli hukum tata negara Profesor Denny Indrayana melalui status di Twitter-nya, oh bukan Twitter lagi ya sekarang ini, X-nya itu. Denny Indrayana dia memprediksi bahwa ini, kelihatannya peluang untuk tuntutan dari paslon 01 maupun 03 itu,
kemungkinan besar akan dikabulkan oleh majelis di Mahkamah Konstitusi, majelis hakim di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini tapi dia prediksi ya, bukan bocoran. Kalau dulu-dulu kan itu prediksi maupun bocoran dari Denny Indrayana itu banyak tepatnya. Nah, kalau tidak meleset itu karena dia memang sengaja, itu bagian dari upaya dia untuk semacam deterrent effect gitu ya. So, dia menyatakan itu dan kemudian salah, tapi itu sebagai bagian dari upaya dia menggagalkan putusan yang tidak dikehendaki. Nah, sekarang dia menyatakan memprediksi itu. Jadi dia memprediksi sekali lagi bahwa kelihatannya majelis hakim Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan gugatan itu. Dan yang kedua, ini saya juga membaca statement dari namanya Fadlil Ramadhanil. Ini peneliti dari Perludem. Dia juga menyatakan peluangnya besar, ya, peluang untuk diterima gugatan dari atau dikabulkan gugatan dari 01 dan 03 itu. Apa dasarnya? Rasanya hampir sama ya. Kalau Denny Indrayana menyebutnya ini berkaitan dengan komposisi majelis hakim di Mahkamah Konstitusi yang berubah. Sementara kalau Perludem dia punya dua alasan. Yang pertama konfigurasi hakim, dia menyebutnya begitu, yang berubah. Dan kedua itu soal putusan Bawaslu yang bersifat normatif gitu. Tapi saya kira kita akan soroti dua poin tadi. Yang satu menyebutnya komposisi, yang menyebutnya konfigurasi. Saya kira sama ya soal komposisi dan konfigurasi, tapi mungkin kalau konfigurasi itu lebih mencerminkan pada cara pandang dari para hakim ini dalam menangani kasus-kasus yang pernah terjadi di Mahkamah Agung. Nah, tapi titik tolaknya saya kira mereka ini sama. Titik tolaknya adalah pada komposisi hakim ketika memutus putusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi tahun 2023 yang kemudian meloloskan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, kemudian mendampingi Prabowo Subianto. Pada waktu itu kita ingat ya, majelis hakim itu masih 9 orang karena Anwar Usman kan masih menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Dan komposisinya pada waktu itu sebenarnya 3, 2, 4. 3 itu mengabulkan tuntutan gugatan yang diajukan oleh Almas Syakibiru, artinya meloloskan Gibran. Yang kedua itu concurring, yang ketiga ini ada 4 orang itu menyatakan dissenting opinion. Jadi posisinya pada waktu itu 3 mengabulkan, 2 concurring, dan 4 dissenting opinion. Nah, siapa saja hakim-hakim yang mengabulkan gugatan Almas Syakibiru sehingga kemudian mengubah norma dari Undang-Undang Pemilu dari sebelumnya bahwa syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden itu adalah berumur 40 tahun, kemudian diubah menjadi berumur 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah yang dipilih, pernah atau masih menjadi kepala daerah yang dipilih melalui pilkada. Pada waktu itu yang memutuskan untuk menerima gugatan itu adalah tentu Anwar Usman sebagai ketua majelis hakim sekaligus paman dan juga adik ipar, paman dari Gibran dan adik ipar Jokowi, kemudian Hakim Manahan Sitompul, dan Guntur Hamzah. Sementara 2 orang yang concurring yakni Profesor Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmi Fuh, itu concurring. Dan kemudian yang menyatakan dissenting atau menolak atau berbeda dengan putusan yang lain, jadi ada 4 orang hakim, yakni Saldi Isra, Arif Hidayat, kemudian Suhartoyo, dan Wahidudin Abbas. Nah, itu komposisinya. Dan pada waktu itu sebenarnya banyak sekali yang mempersoalkan, loh, kalau dengan komposisi seperti itu harusnya kan gugatan dari Almas Syakibiru itu tidak dikabulkan. Kenapa? Karena kan sebenarnya posisinya itu tadi, posisinya 6 itu lebih menolak, sementara 3 sepakat. Kenapa disebut 6? Karena tadi 2 concurring, kemudian 4 itu dissenting. Nah, Anda pasti bertanya-tanya, apa sih bedanya antara concurring dengan dissenting? Concurring itu bahasa mudahnya kira-kira mengikuti pendapat mayoritas, sementara dissenting itu berbeda pendapat dengan mayoritas. Nah, concurringnya pada waktu itu Profesor Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmi Fuh itu mereka sepakat untuk mengubah norma hukumnya itu bahwa tetap usia 40 tahun atau mereka yang pernah menjadi kepala daerah dan menjabat sebagai gubernur. Nah, ini beda ya, kalau dalam kasus Gibran ini kan 3 orang hakim tadi, yakni Anwar Usman,
kemudian Manahan Sitompul dan juga Guntur Hamzah itu menyatakan itu sampai level kepala daerah tingkat 2 atau bupati dan wali kota. Jadi sebenarnya secara prinsip beda banget kan, karena yang 2 orang tadi menyatakan bahwa boleh tidak sampai usianya belum 40 tahun tapi dia pernah menjabat sebagai gubernur, jadi kepala daerah tingkat 1 yang dipilih melalui pilkada. Sementara yang 3 orang tadi itu adalah levelnya sampai bupati dan wali kota. Sementara yang 4 orang jelas mereka menolak, mereka tetap menginginkan agar syaratnya itu sampai usia 40 tahun. Jadi sebenarnya pada waktu itu banyak mempersoalkan kenapa kemudian pendapat dari concurring dari Profesor Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmiko dimasukkan digabungkan dengan pendapat yang menyetujui atau mengabulkan gugatan 3 orang tadi sehingga posisinya jadi 5-4. Itu posisi waktu itu. Oke, kita lupakan soal itu. Nah, sekarang konfigurasinya yang disebut berubah atau komposisinya berubah. Ini memang terjadi perubahan-perubahan. Kita tahu pasti yang paling berubah adalah setelah putusan Mahkamah Konstitusi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Jimli Asidiki. Ya, pada waktu itu memutuskan Anwar Usman itu dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan tidak boleh menangani sengketa atau perkara yang berkaitan dengan sengketa di Mahkamah Konstitusi, mulai dari pilkada, pemilu legislatif sampai pilpres. Dan sekarang artinya ada 8 orang majelis hakim di Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman tetap menjadi hakim, tapi dia tidak boleh menangani perkara sengketa. Nah, bagaimana dengan komposisi atau konfigurasinya? Sekarang ini ternyata dari 8 orang hakim di Mahkamah Konstitusi itu, komposisinya yang waktu itu menyetujui atau menerima gugatan dari Almas Syaki Biru itu sehingga membuat Gibran lolos itu tinggal Guntur Hamzah, ya. Kenapa? Karena Anwar Usman sudah tidak dinonjobkan dan tidak boleh mengadili, sementara Manahan Sitompul itu sudah diganti. Ya, dia pensiun diganti oleh Ridwan Mansur itu dari Mahkamah Agung. Dia terakhir jabatannya adalah panitera di Mahkamah Agung. Jadi dia hakim profesional gitu ya. Sementara di luar mereka ini juga ada pergantian pada posisi yang dissenting opinion. Yang dissenting opinion itu salah satunya adalah Wahidudin Abbas sudah memasuki masa pensiun dan kemudian digantikan oleh Arsul Sani. Ini hakim ini adalah politisi P3. Jadi kalau kita buat petanya sekarang itu mereka yang sepakat untuk dengan majunya Gibran atau meloloskan Gibran ke Pilpres karena batas usia dia tidak memenuhi batas usia 40 tahun tetapi sudah menjadi kepala daerah, sesungguhnya kalau kita sempitkan lagi itu menjadi kepala daerah 40 tahun dia tinggal Guntur Hamzah. Jadi posisi yang mendukung Gibran itu pure betul-betul mendukung Gibran itu adalah tinggal Guntur Hamzah. Sementara 7 lainnya, nah ini mari kita petakan. 7 lainnya itu dengan catatan Ridwan Mansur dan kemudian Arsul Sani yang baru. Dua-duanya ini adalah hakim yang boleh disebut pro pemerintah, meskipun dengan catatan. Kenapa? Kalau Ridwan Mansur itu adalah hakim yang diajukan oleh pemerintah karena dari Mahkamah Agung, sementara kalau Arsul Sani itu diajukan oleh DPR dan P3 itu adalah partai yang sekarang menjadi pendukung dari pemerintahan Jokowi. Katakanlah mereka dimasukkan dalam kelompok yang mendukung pemerintah atau mendukung Pak Jokowi. Artinya sekarang itu betul-betul yang ada 3 orang yang betul-betul mendukung dari pemerintahan atau rezim Jokowi itu ada 3 orang. Meskipun ini dengan catatan-catatan loh ya, bisa saja mereka berubah. Jangan a priori dulu memastikan bahwa Ridwan Mansur ini akan mendukung Pak Jokowi, begitu juga dengan Arsul Sani. Karena kan dalam perkembangan terbaru pada peta Pilpres kemarin, P3 itu tidak dalam koalisi 02, tapi berada dalam koalisi yang mendukung Ganjar Mahfud, ya, berkoalisi dengan PDIP. Jadi nggak apa-apa, kita kelompokkan dulu 3 orang itu katakanlah begitu. Nah, sementara di komposisi yang menolak masih tersisa 3 orang, yakni Saldi Isra, kemudian Arif Hidayat, dan juga Soehartoyo yang sekarang menjadi ketua MK. Bagaimana dengan Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmiko?
sebenarnya mereka ini kalau kita lihat, lihat putusan sebelumnya pada MK 90, ya mereka tidak meloloskan Gibran karena mereka menyatakan bahwa normanya itu diubah menjadi kepala daerah tetapi gubernur, begitu ya. Nah, ini makanya kemudian kita kaitkan dengan pernyataan dari Ganjar maupun Pak Mahfud yang menyatakan bahwa untuk memenangkan gugatan mereka ini hanya diperlukan 5 orang hakim saja ya di Mahkamah Konstitusi. Tapi sesungguhnya menurut saya nggak perlu sampai 5, cukup 4 saja karena ada 8 hakim gitu ya. Siapa yang 4 orang hakim itu? Katakanlah bisa kita kalkulasinya seperti ini. Tetap Soehartoyo dan kemudian Saldi Isra dan Arif Hidayat itu dalam posisi akan akan mengabulkan. Kalau kali ini dia mengabulkan karena sebelumnya kan dia menolak Gibran maju sebagai cawapres. Ditambah mungkin orang seperti dari kalangan kampus Ibu Eni Nurbaningsih ya, ini kan guru besar Fakultas Hukum di UGM yang juga suaranya cukup cukup kritis. Jadi katakanlah sekarang itu kalau kita bagi 4 orang ini kita bisa duga-duga mereka akan dalam posisi mengabulkan gugatan paslon 01 maupun 03. Kemana Pak Daniel Yusmifo ini? Nah ini masih tanda tanya juga ya. Kalau dia kemudian bergabung dengan kelompok yang akan mengabulkan gugatan, ya dipastikan gugatan itu akan dimenangkan oleh paslon 01 dan 03. Dengan begitu maka pemilu akan dilakukan pemilu ulang. Nah, cuman yang poin yang kedua ini yang kita bisa duga-duga apakah akan didiskualifikasi 02 secara satu paket begitu, Prabowo dan Gibran didiskualifikasi atau hanya Gibran saja. Karena kan sebenarnya persoalannya itu kan pada Gibran bukan pada Prabowo ya. Pak Prabowo secara legal formal dia memenuhi syarat untuk maju menjadi calon presiden. Cuman sekarang dia ini jadi terbawa-bawa kalau dalam hukum ini kalau kita ngomongin kaidah fikih karena ini bulan Ramadan, dia terkena najisnya begitu ya. Najisnya berat ini, najis yang harus dicuci dengan pasir dan air sampai 7 kali gitu ya. Jadi apakah kemudian ada kompromi gitu ya bahwa Gibran saja yang didiskualifikasi, dengan begitu ada pemilu ulang dan Prabowo itu kemudian mencari pasangan baru lagi untuk menjadi calon wakil presidennya. Nah, dari komposisi ini saja katakanlah posisinya akan 4-4 ya karena tadi ini asumsi ya sekali lagi jangan disimpulkan terlalu cepat bahwa orang seperti Ridwan Mansur atau orang seperti Arsul Sani itu akan tetap mendukung rezim Jokowi gitu ya. Jadi kita kelompokkan di situ ada 4 posisinya ya. Ada yang akan mendukung pemberi rezim artinya itu menolak gugatan dari paslon 01, ada Guntur Hamzah, ada kemudian Ridwan Mansur, ada Arsul Sani ya, itu dan kemudian Daniel Yusmifo belakangan ini ya. Walaupun kita meragukan dia gitu ya. Meragukan itu dalam artian kecenderungannya dia akan mendukung hakim yang lain. Kemudian yang 4 orang yang akan menolak itu tadi yakni jelas Soehartoyo, kemudian Eni Nurbaningsih, Saldi Isra dan Arif Hidayat. Anda tentu bertanya-tanya, loh posisinya 4 sama-sama kuat dong, 4 sama-sama dengan 4-4 gitu ya. Padahal kan harus putusannya itu harus ganjil gitu. Nah, saya membaca penjelasan dari Humas Mahkamah Konstitusi namanya Fajar Laksono ya. Ini mudah-mudahan saya nggak salah nyebutnya ya. Pak Fajar Laksono itu menyatakan bahwa jika terjadi putusannya itu 4-4 maka akan diulang lagi ya. Musyawarah majelis hakim akan melakukan musyawarah di antara mereka. Kalau kemudian di musyawarah itu bisa diambil keputusan, maka putusan itu akan diambil di musyawarah. Tetapi bila itu tidak ditemui kata sepakat, maka posisi ketua sidang pleno dalam hal ini adalah ketua Mahkamah Konstitusi karena Soehartoyo ikut mengadili kasus ini, maka dia yang akan menentukan. Jadi artinya kalau Soehartoyo berada di pihak bersama dengan Arif Hidayat, Saldi Isra dan Eni Nurbaningsih ya putusannya akan dimenangkan oleh 01 dan 03 yang menggugat agar dilakukan pemilu ulang dan juga diskualifikasi. Nah, ini saya kira yang menjelaskan mengapa orang sekelas Denny Indrayana, Profesor Denny Indrayana sebagai ahli hukum tata negara yang memahami dinamika internal di Mahkamah Konstitusi karena bolak-balik kan bocorannya terbukti valid di Mahkamah Konstitusi memprediksi bahwa kemungkinan gugatan Amin dan gugatan Ganjar Mahfud itu akan dikabulkan. Begitu juga seperti dikatakan oleh peneliti dari Perludem Fadlil
Ramadhanil yang memprediksi juga konfigurasi hakim di Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan gugatan 01. Tapi Anda pasti bertanya-tanya, memang seberani itu ya majelis di Mahkamah Konstitusi memutuskan itu karena dampaknya sangat serius ya ini karena mereka akan berhadapan langsung dengan rezim ya. Saya kira pada 3 orang seperti Soehartoyo, kemudian Arief Hidayat dan Saldi Isra, posisinya mereka jelas ya pada waktu itu ketika Mahkamah Konstitusi masih dipimpin oleh Ketua MK-nya Anwar Usman, adik iparnya Pak Jokowi, dan Pak Jokowi pada waktu itu tentu lebih berkuasa dibandingkan sekarang, itu saja mereka berani melakukan mengambil keputusan yang berbeda, ya, menolak gugatan itu, dan itu artinya kan membatalkan Gibran kalau sampai putusan itu kemarin yang diambil. Apalagi kalau sekarang Anwar Usman sudah tidak lagi menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian Soehartoyo yang dipilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, dan posisi Pak Jokowi itu kan sebenarnya dalam posisi yang lemdak sekarang ini karena kalau kita pegang dari penetapan suara yang dilakukan oleh KPU kan sekarang sudah ditemukan seorang calon presidennya yang tinggal menunggu disahkan oleh Mahkamah Konstitusi yakni Prabowo Gibran. Artinya sebenarnya Pak Jokowi sudah tidak berkuasa lagi. Jadi mereka aja berani, apalagi sekarang. Jadi 3 orang ini saya kira modal awal yang bisa memenangkan memenangkan gugatan dari paslon 01 dan 03. Ditambah saya kira Ibu Eni Nurbaningsih. Jadi dari kalkulasi itu menurut saya kita optimis bahwa gugatan 01 dan 03 itu akan dikabulkan oleh Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi. Cuma sekali lagi saya hanya menduga-duga apakah kemudian putusannya itu sangat ekstrim, yakni membatalkan pemilu, dilakukan pemilu ulang, dan kemudian mendiskualifikasi paslon 02 dalam hal ini Prabowo Gibran. Ini karena ini berkaitan dengan tentu posisi politik ya. Ini mesti kita hitung juga karena di 02 itu kan sekarang posisi politiknya juga kuat dari fraksi-fraksi, ada Golkar di situ, ada Gerindra, ada PAN, dan ada Partai Demokrat. Bahkan belakang kemungkinan nanti akan Nasdem juga akan ada di situ. Jadi saya kira ini juga pasti dihitung oleh majelis hakim di Mahkamah Konstitusi. Makanya saya menduga-duga kemungkinan kalau tadi ada konfigurasi yang berubah, dan saya melihat juga mungkin keputusannya juga formulasi keputusannya mungkin juga sedikit berubah. Kalau kemudian saya menduga pemilu ulang, tetapi kemudian diskualifikasi pada Gibran, bukan pada Prabowo. Nah kalau itu yang terjadi, saya kira ini kompromi-kompromi ya, dan ini kelihatan posisi-posisi semacam itu bukan hanya akan mendapat dukungan, kompromi semacam ini akan mendapat dukungan bukan dari komunitas di dalam negeri, kekuatan civil dan society, tetapi juga dari dunia internasional. Ingat ya, selain tadi situasi politik yang berubah, situasi kekuasaan yang setengah berubah, itu kan Mahkamah Konstitusi itu juga mendapat dukungan dari 303 orang akademisi dari berbagai kampus dan civil society yang menjadi amicus curiae, yakni sebagai sahabat pengadilan, dan kemudian dunia internasional juga sedang menyoroti Indonesia. Komite HAM PBB itu dengan tegas mempertanyakan itu kepada delegasi Indonesia tentang campur tangan atau intervensi Pak Jokowi dalam meloloskan Gibran, dan kemudian pernyataan itu diunggah secara resmi di website dari Komite HAM PBB. Jadi saya kira ini masih ada harapan, jangan terlalu putus asa dulu, kendati di DPR ini hak angket kelihatannya tanda-tandanya masuk angin, karena nanti kalau kemudian Mahkamah Konstitusi bisa mengambil sikap semacam itu, saya kira peta di DPR juga akan kembali berubah dan hak angket bisa bergulir kembali. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network, tetap semangat ya untuk terus memperbaiki Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.